alami artis Aureli Moormans menyita perhatian publik. Melalui memoarnya yang berjudul Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah ini, Aureli tanpa ragu menceritakan hal yang kerap dianggap tabu. Halo semuanya, selamat datang di video analisis saya. Nama saya Syifel Salajayadi, mahasiswa program Studi Pendidikan Sosiologi. Teman-teman, jika kita perhatikan lini masa media sosial kita sepanjang tahun 2026 ini, ruang publik kita terus-menerus dikejutkan oleh berbagai rilis kasus kekerasan seksual yang polanya sangat rapi, sangat senyap, namun memiliki daya hancur yang luar biasa terhadap masa depan korbannya. Kita tentu masih ingat bagaimana jagat maya di awal tahun diguncang oleh pengakuan berani dari artis Aureli Moormans lewat memoarnya yang viral. Tidak lama setelah itu, masyarakat kembali diresahkan oleh viralnya video kedekatan yang dinilai tidak wajar antara seorang guru SD di Sukabumi dengan salah satu siswinya. Nah, dua peristiwa ini viral sebenarnya bukan sekedar kasus kriminal biasa. Kasus-kasus ini memiliki satu benang yang sosiologisnya yang sama, yaitu sebuah fenomena laten yang kita kenal dengan istilah child grooming. Sebagai mahasiswa sosiologi, kita tidak boleh hanya melihat fenomena ini di permukaan saja. Kita tidak bisa hanya menyalahkan moralitas satu atau dua orang pelaku yang bejat lalu menganggap masalah selesai, setelah itu mereka ditangkap. Nah, hari ini, selama beberapa menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membedah fenomena child grooming melalui pisau analisis sosiologi. Kita akan melihat bagaimana fenomena ini sebenarnya merupakan sebuah masalah sosial struktural yang subur akibat cacatnya sistem perlindungan, timpangnya relasi kuasa, dan abainya budaya di masyarakat kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam analisis teoritisnya, kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan child grooming, dan mengapa hal ini dikategorikan sebagai masalah sosial, bukan sekedar masalah individu. Dalam literatur sosiologi dan perlindungan anak, child grooming adalah sebuah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan orang dewasa untuk membangun hubungan emosional, menanamkan kepercayaan, dan menciptakan ketergantungan dengan seorang anak atau remaja. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengeksploitasi anak tersebut secara seksual di kemudian hari. Tolong digarisbawahi kata kunci ini, sistematis dan terencana. Artinya, kejahatan ini tidak terjadi secara spontan atau dalam waktu semalam. Pelaku kejahatan ini biasanya menggunakan tahapan-tahapan yang sangat rapi untuk menjebak korbannya tanpa disadari oleh lingkungan sekitar. Nah, tahap pertama adalah memilih korban. Pelaku biasanya mengincar anak-anak secara sosial atau psikologis yang rentan. Misalnya, anak yang kurang perhatian di rumah, anak yang sering menyendiri, atau anak yang sangat penurut di sekolah. Tahapan kedua adalah membangun kepercayaan atau trust building. Di tahap inilah manipulasi dimulai. Pelaku akan memposisikan dirinya sebagai sosok pelindung, guru yang baik, atau teman curhat yang paling pengertian. Mereka mulai memberikan perhatian khusus, memberikan hadiah, memberikan uang, atau memberikan fasilitas akademis yang bagus secara eksklusif. Tahap ketiga adalah isolasi. Pelaku secara perlahan akan menjatuhkan korban dari lingkungan sosialnya, baik dari teman sebaya maupun keluarga sendiri. Tujuannya agar korban merasa bahwa di dunia ini hanya orang dewasa itulah yang benar-benar peduli dan mengerti dirinya. Nah, tahap yang keempat itu adalah normalisasi dan menciptakan rahasia. Ketika ikatan emosionalnya sudah sangat kuat, pelaku mulai melakukan kontak fisik secara bertahap. Mereka akan mendoktrin pikiran korban dengan kalimat seperti ini. Ini adalah bukti kasih sayang kita, dan kita harus menjadi rahasia khusus antara kita berdua saja. Nah, disinilah letak mengerikannya masalah sosial ini, karena pola yang sangat halus dan manipulatif lingkungan sekitar, bahkan si anak itu sendiri, sehingga kita tidak sadar bahwa mereka sedang berada dalam perangkap kejahatan. Semuanya dikemas rapi dalam bungkus kasih sayang, kedekatan guru dan murid, atau relasi asmara beda usia yang dianggap wajar. Lalu bagaimana sosiologi melihat fenomena ini? Mengapa modus manipulasi seperti ini bisa begitu subur dan efektif di dalam masyarakat kita? Jawabannya ada pada konsep ketimpangan relasi kuasa dan dominasi simbolik. Masyarakat kita sampai hari ini adalah masyarakat yang dikonstruksikan secara sangat hierarkis sejak kecil di dalam institusi keluarga maupun institusi pendidikan. Anak-anak kita selalu dididik dalam budaya kepatuhan mutlak. Ada sebuah norma tidak tertulis yang menanamkan bahwa anak kecil atau murid harus selalu tunduk, patuh, percaya, dan tidak boleh mempertanyakan otoritas orang dewasa atau seorang guru. Dalam kacamata sosiologi, posisi seorang guru
tokoh agama atau orang dewasa yang memiliki status sosial tertentu memegang apa yang disebut dengan sosiolog Pierre Bourdieu yang sebagai modal sosial dan modal simbolik yang sangat besar. Otoritas ini memberikan mereka kendali penuh atas definisi kebenaran, kendali atas nilai akademis, reputasi, hingga masa depan si anak. Ketika terjadi kasus seperti oknum guru di Sukabumi atau pelaku dewasa dalam lingkaran sosial anak, korban berada dalam posisi sosiologis yang sangat lemah dan tidak berdaya. Di satu sisi, nurani dan tubuh mereka merasa ada yang salah dan tidak nyaman dengan kontak fisik atau perhatian berlebih dari orang dewasa tersebut. Namun, di sisi lain, seluruh struktur sosial di sekolah dan masyarakat mendikte mereka untuk tidak boleh membantah guru atau orang dewasa. Pelaku memanfaatkan celah struktural ini, mereka menggunakan dominasi simbolik mereka untuk menjinakkan kesadaran kritis korban. Korban dipaksa menerima tindakan ekspoliatif dan tersebut untuk membentuk bimbingan atau kasih sayang. Jadi dari sudut pandang sosiologi, child grooming sama sekali bukan masalah suka atau sama suka atau kenakalan remaja, melainkan bentuk pemaksaan kehendak terselubung yang memanfaatkan rapuhnya posisi tawar anak dan dalam struktur sosial kita. Teman-teman, ada satu pertanyaan klasik yang hampir selalu muncul di kolom komentar media sosial setiap kali kasus grooming viral ke publik. Netizen tidak paham, seringkali melontarkan pertanyaan yang sangat menyudutkan seperti, kalau emang dilecehkan, kenapa baru cerita sekarang? Atau kenapa waktu kejadian gak langsung teriak atau lapor ke orang tua? Nah, pertanyaan-pertanyaan skeptis ini justru menyikap sebuah gejala sosiologis yang memperhatikan di masyarakat kita, yaitu victim blaming atau kebiasaan menyalahkan korban. Secara sosiologis ada alasan struktural yang sangat kuat mengapa korban child grooming justru memilih untuk bungkam selama bertahun-tahun, bahkan hingga mereka beranjak dewasa. Masyarakat kita masih mengidap stigma yang sangat buruk terhadap korban kekerasan seksual. Bukan dilindungi, korban sering kali diposisikan sebagai pihak yang mencemarkan nama baik institusi, dianggap aib keluarga, atau dituduh sebagai pihak yang memancing tindakan pelaku melalui pakaian dan perilakunya. Selain ancaman stigma sosial atau social exclusion, pelaku grooming biasanya sudah memasang benteng pertahanan struktural untuk mengancam korban. Korban diancam tidak akan naik kelas, diancam dikeluarkan dari sekolah, atau diancam akan dihancurkan nama baiknya jika berani mengadu. Lantas, setelah kita membedah seluruh akar masalahnya, langkah apa yang kita bisa ambil sebagai solusi? Nah, sebagai mahasiswa sosiologi, kita harus tegas menyatakan bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan solusi-solusi individual yang naif. Kita tidak bisa hanya memberi nasihat kepada anak-anak untuk selalu berhati-hati atau sekadar menyuruh orang tua untuk lebih ketat menjaga anaknya. Solusi-solusi normatif seperti itu tidak akan pernah bisa menyentuh akar masalah yang sudah mengakar di dalam struktur masyarakat kita. Nah, solusi yang kita butuhkan itu harus bersifat struktural, sistematik, dan kebijakan. Yang pertama itu, kita harus berani melakukan dekonstruksi terhadap budaya kepatuhan buta di dalam dunia pendidikan kita. Institusi pendidikan di tingkat dasar harus mulai berani mengintegrasikan kurikulum edukasi seksual dini yang berfokus pada pemahaman tentang konsen atau persetujuan, serta batasan otoritas tubuh atau bodily autonomy. Anak-anak kita harus dididik dan diberi ruang bahwa mereka tidak memiliki hak yang berhak untuk berkata tidak dan melapor jika ada tindakan dari orang tua, siapapun itu, termasuk guru sendiri yang sudah melewati batas kenyamanan mereka. Yang kedua, harus ada pembentukan pos pengaduan yang independen di setiap institusi pendidikan. Pos pengaduan ini wajib berdiri secara mandiri, bebas intervensi birokrasi sekolah ataupun kampus, sehingga korban dapat merasa aman secara psikologi dan terlindungi secara akademis saat melapor tindakan penyimpangan. Nah, yang ketiga, penegakan hukum yang progresif melalui implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang harus dikawal secara ketat demi menjerat para pelaku grooming, baik yang bergerak di ranah fisik maupun digital. Nah, sebagai kesimpulan, fenomena child grooming yang marak terjadi di sekitar kita adalah sebuah alarm keras. Ini adalah sebuah ujian bagi kita untuk melihat sejauh mana institusi sosial kita mampu memberikan perlindungan nyata kepada kelompok yang rentan dalam masyarakat, yaitu anak-anak kita. Semoga melalui video analisis ini, kita semua dapat membuka mata, mempertajam kepekaan sosial kita, dan berhenti abai terhadap bentuk-bentuk manipulasi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Saya, Shivel Salajayadi, mahasiswa pendidikan sosiologi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.